akhirnya kita memberikan label kehidupan yang ideal itu adalah kehidupan yang berdasarkan realitas artifisial. Di video kali ini aku ingin sharing tentang makna yang kita kasih ke setiap peristiwa-peristiwa yang ada dalam kehidupan kita, termasuk orang-orang yang terlibat di dalam peristiwa tersebut. Setiap peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti kita punya penghayatan tersendiri dan sifatnya sangat individual dan itu sangat berbeda antara satu dengan orang yang lainnya. Nah, setiap peristiwa yang sudah kita jalani dan sudah terjadi dalam kehidupan kita, itu secara tidak sadar akan kita kasih makna pada setiap peristiwa itu. Makna ini bisa sangat unik dan sangat berbeda antara satu pribadi dengan pribadi yang lainnya. Makna itulah yang kita bawa ke kehidupan kita setelahnya dan kita bawa sampai sekarang. Makna ini ada banyak hal yang mempengaruhi seseorang bisa memaknakan suatu kejadian atau pihak-pihak yang terlibat di kejadian itu dalam kehidupannya. Makna yang kita kasih ke suatu peristiwa itu contohnya, misalnya peristiwa tertentu itu menurut kita itu peristiwa menyedihkan, itu adalah sebuah momen yang mengecewakan, atau orang-orang yang terlibat di situ adalah orang-orang yang toksik, dan label-label yang kita kasih atau kita capkan ke beberapa bagian-bagian atau peristiwa dalam kehidupan kita. Tapi makna ini seringnya memberdayakan kita atau justru sebaliknya. Makna yang kita kasih ke suatu peristiwa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita itu juga tidak jarang membuat kita merasa lebih down, membuat kita punya konsep kehidupan yang dalam tanda kutip itu negatif. Misalnya, karena beberapa peristiwa yang kita maknakan atau kita label dengan label yang negatif atau label yang membuat kita lebih down, kita jadi mengeneralisasi makna ini ke kehidupan kita. Misalnya, kita jadi merasa bahwa hidup kita sangat tidak beruntung, hidup kita kacau, masa depan kita sepertinya tidak cerah, kita mungkin tidak akan sukses, atau kita juga terjebak dalam mindset menjadi korban. Artinya, beberapa hal dalam kehidupan kita sekarang yang kita anggap negatif, kemudian kita salahkan ke peristiwa yang lalu atau pihak-pihak tertentu. Misalnya, saya jadi begini karena dulu orang tua saya mendidik saya seperti ini, atau saya jadi begini karena lingkungan saya begini. Artinya kita merasa bahwa kita sekarang dan keadaan kita sekarang adalah korban dari peristiwa masa lalu atau orang-orang yang pernah ada di kehidupan kita. Padahal, semua peristiwa dan orang-orang yang hadir di kehidupan kita itu bisa jadi netral, namun makna yang kita kasih ke peristiwa dan orang-orang itulah yang menjadi penting, karena makna ini yang kita bawa ke kehidupan kita selanjutnya. Dan makna ini bisa diubah. Ketika kita udah tahu nih ada suatu peristiwa atau ada orang-orang tertentu dalam kehidupan kita yang itu rasanya susah banget kita maafkan, atau peristiwa tersebut sangat menyakitkan untuk kita, maka kita bisa mengurai kembali peristiwa yang sama tapi mengambil makna yang berbeda dari peristiwa itu, sehingga makna yang baru ini bisa lebih memberdayakan kita sebagai seorang manusia, bisa memberikan ruang kepada kita untuk perbaikan, dan bisa memberikan ruang-ruang bahwa kita bisa mengubah step-step selanjutnya dalam kehidupan kita. Dan satu insight lagi yang aku ingin bagi di video ini adalah kita sering memaknakan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu di kehidupan kita atau sekarang sedang terjadi pada kehidupan kita dengan makna-makna yang kita lihat dari film yang kita tonton, sinetron yang kita tonton, drama-drama yang kita konsumsi, dan dari berbagai sosial media. Balik lagi bahwa persepsi atau penghayatan kita atau makna kita terhadap suatu peristiwa dalam kehidupan kita sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Jadi kalau misalnya kita sering banget mengkonsumsi atau menonton sinetron atau drama-drama kehidupan tertentu, maka kita juga akan cenderung untuk memberikan makna yang mirip ke peristiwa dalam kehidupan kita. Padahal balik lagi, semua drama yang kita tonton atau dari film-film atau apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar itu adalah hasil dari pemikiran manusia. Artinya ada rekayasa artifisial di situ. Ada imajinasi manusia yang membuatnya, atau ada pikiran-pikiran orang yang memberikan foto, video, gambar, atau apa yang kita dengar. Kemudian kita secara tidak sadar akhirnya membandingkan kehidupan kita yang sebenarnya diatur oleh Yang Maha Pengatur, sebaik-baiknya pengatur, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan kita. Kemudian kita bandingkan dengan
dengan realitas yang itu dibuat oleh manusia. Misalnya realitas di film, di sinetron, atau di apa yang kita tonton, apa yang kita dengar gitu. Dan secara tidak sadar akhirnya kita memberikan label kehidupan yang ideal itu adalah kehidupan yang berdasarkan realitas artifisial tadi gitu. Padahal sebenarnya kehidupan yang ideal ya adalah kehidupan kita masing-masing gitu, dengan keunikan perjalanan masing-masing. Karena kita punya garis finish, garis start, dan lintasan yang berbeda. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai kehidupan kita, termasuk hal-hal yang ada di dalamnya, karena dari situlah kita tumbuh menjadi pribadi yang seperti sekarang. Dan bagaimana kita menerima bahwa perjalanan-perjalanan di hidup kita itu semuanya adalah hal yang valuable atau bermakna, dan itu akan mengantarkan kita kepada hidup yang lebih bermakna dan bermanfaat ke depannya. Mungkin segitu aja dari video kali ini, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mendapat insight dari video ini. Maafin kalau ada salah-salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan, dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Dadah!